1. Kami datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Oh, kami bawa puji-pujian dan syukur dalam-Mu Tuhan. Mau berikan segenap roh kami Yesus. Oh, biar Kau yang menjadi pusat dalam penyembahan kami Yesus. Mari angkat suaramu, naikkan syukur-Mu yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Thank you Jesus. Kami bersyukur sebab kebaikan-Mu yang sempurna di hidupku. Terima kasih. Oh, kami bawa yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Terima Pujian dan penyembahan kami Yesus, penuh dengan kerinduan akan Engkau Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Segenap pujian bagi-Mu. Sebab kebaikan-Mu sempurna Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Oleh segenap hati kami Yesus, kami bawa dalam hadirat-Mu Tuhan, menyembah Yesus. Thank you Jesus. Mujizat-Mu nyata dalam hidup kami Yesus. Perbuatan-Mu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Oh, thank you Jesus. Thank you Jesus. Oh, haleluya. Haleluya. Mari bersama-sama. Kau Tuhan. Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau yang sembuhkan kami. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Mari naikkan pujian. Salam
dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakan ku balas kasih-Mu? Di segala hormat Tuhan, segala hormat kemuliaan
to have a meaningful life. Bagaimana hidup yang berarti? Hidup ini singkat dan hanya satu kali. Pergunakanlah sebaik mungkin. Apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan? Kalau saudara mau diingat Tuhan, lakukanlah sesuatu yang menyentuh hati Tuhan. Segala yang kita lakukan, jadikan Tuhan sebagai pusatnya. Supaya hidup bisa diingat orang, jadilah pemberani melakukan hal-hal besar, melakukan gebrakan positif, dan setia sampai akhir. Hidup yang layak diingat. Haleluya, berikan sorak-sorai kemuliaan yang dahsyat bagi Yesus Tuhan. Mari bangkit berdiri umat Tuhan. Bangkit berdiri yang percaya Yesus kita dahsyat dan ajaib. Salam lambaikan tangannya. Sekali lagi boleh berikan sorak-sorai yang dahsyat. Sorakan haleluya. Bersama Tuhan, anugerah-Mu, teguh kemenangan.
mari jemaat Tuhan saksikan revival news. Shalom jemaat keluarga Allah. Hidup ini hanya satu kali dan singkat. Pastikan hidup bisa jadi dampak dan berkat dan bisa terus diingat oleh Tuhan selama-lamanya. Mari kita simak Revival News minggu ini. Inilah saatnya meningkatkan kepedulian kita untuk melayani jiwa-jiwa yang terbeban berat dalam menghadapi persoalan hidup di dunia yang semakin kelam. Bagi saudara yang rindu melayani di bidang konseling, mari perlengkapi diri saudara dengan mengikuti kelas baru training konseling keluarga Allah online, Senin 4 April 2022 melalui Zoom Meeting. Informasi dan pendaftaran, admin SOM Keluarga Allah 081 391 615553 atau di 0857 4016 4619. Keselamatan datang. Dibebaskan dari dosa. Dilepaskan dari kutuk, dimerdekakan dari penderitaan. Saatnya melangkah, percaya dan terima kemenangan. Ibadah Paskah Keluarga Allah, 15-17 April 2022. Demikian Revival News minggu ini, pakailah hidup kita untuk melakukan hal-hal yang menyukakan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Wow, halo, ya, tes. Mari kita mau membawa doa persembahan saat ini. Bulat doa, kita mau memberikan persembahan yang terbaik. Saat ini kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus buat sepanjang minggu ini. Kalau Engkau telah memberkati kami, Engkau telah memimpin kami dalam seminggu ini Bapa. Kami ucapkan syukur Tuhan untuk setiap harinya. Kami percaya Tuhan, Engkau melakukan mujizat banyak dalam kehidupan kami. Engkau melakukan banyak Tuhan penyertaan-Mu Tuhan sepanjang minggu ini Bapak. Kalau saatnya kami mau memberikan persembahan, biarkan persembahan ini Tuhan menjadi perpanjangan tangan-Mu Bapak. Untuk memberkati lebih banyak orang lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi ataupun yang belum bisa memberi Tuhan. Kami percaya Tuhan persembahan yang kami bawa Tuhan harum untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak, saatnya kami mau memberikan persembahan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, persembahan GBI Keluarga Allah dapat dilakukan secara online dengan cara saudara bisa men-scan barcode yang ada di sebelah kanan kiri saudara. Itu yang bagian depan itu di sebelah, yang di bagian belakang itu di depannya saudara. Kalau bagian depan yang duduk di depan itu di sebelah kanan kiri saudara. Nah, persembahan ini bisa dilakukan dengan aplikasi GoPay, OVO, ShopeePay, dan mobile banking. Selain itu, saudara juga bisa mentransfer ke nomor rekening di GBIKA, www.gbika.org/persembahan. Itu ada nomor rekening GBI Keluarga Allah. Dan juga kalau misalnya saudara mengalami kesulitan untuk melakukan transfer, bisa mendapatkan amplop persembahan yang bisa diserahkan nanti ditaruh di kotak persembahan di pintu keluar. Sementara saudara menyiapkan persembahan saudara, kita ingin menyambut Bapak dan Ibu yang baru pertama kali datang. Boleh saya lihat, kalau sekarang yang baru pertama kali hadir itu, biasa disambut di welcome booth yang ada di meja registrasi. Tapi mungkin yang tadi belum disambut, boleh saya lihat tangan-tangannya terangkat. Ya, di sebelah kanan saya ada, selamat datang. Selamat datang. Ada lagi? Selamat datang. Yang belum saya lihat? Ataupun yang di rumah yang melewati ibadah online, juga saya mau menyambut untuk datang di Keluarga Allah. Udah semuanya disambut ya? Kita juga mengingatkan bagi saudara untuk mengikuti protokol kesehatan dengan memakai masker sepanjang ibadah di GBI Keluarga Allah. Kemudian baptisan air itu ada di GBI Keluarga Allah Jakarta akan diadakan di minggu depan tanggal 27 Maret 2022 pukul 10. Bagi saudara yang rindu untuk memberikan diri untuk dibaptis, dapat menghubungi info center setelah ibadah selesai. Tidak ada pengumuman lain, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, saya undang bangkit berdiri sama Tuhan. Mari bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Di tempat ini merasakan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. Bisa lambai-lambaikan tangannya.
Allah yang kita sembah, Allah yang setia, amin. Dan saat ini Allah yang kita sembah itu ada di tengah-tengah kita. Mari bersama angkat dua tanganmu, ma Tuhan. Angkat dua tanganmu di hadapan Tuhan. Ini tangan-tangan yang kami angkat di hadapan-Mu Tuhan. Tangan yang berserah penuh. Yang menanti-nantikan Engkau di tempat ini, kami perlu Engkau Tuhan. Thank you Jesus. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku amin. Ya Tuhan, Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Terima kasih. Kami angkat dua-dua tangan kami nyatakan di hadapan-Mu Tuhan. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemuliku. Berikan sorak-sorai kemuliaan yang dahsyat bagi Tuhan yang menjadi andalan hidup kita. Terima kasih Tuhan.
andalan kami Tuhan. Satu-satunya harapan kami hanya di dalam Engkau Tuhan. Hanya di dalam Engkau Tuhan. Kami tahu Allah yang kami sembah Allah yang setia. Kami tahu Allah yang kami sembah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Sekalipun orang-orang meninggalkan kami, tapi kami punya satu pribadi yang setia. Pribadi yang setia, yang selalu bersama-sama dengan kami, yang menjadi andalan dalam hidup kami. Pribadi itu Engkau Tuhan. Pribadi itu Yesus. Kami mau dekat-dekat dengan-Mu Tuhan. Bahwa kami dekat dengan-Mu Yesus. Kiralaya syanaralamo. Bahwa kami dekat dengan-Mu Tuhan. Bahwa kami dekat. Pegang tangan kami Tuhan. Kami perlu Engkau. Kami perlu Roh-Mu. Kiralaya syanaralamo. Kiralaya syakaralaya. Ya Roh Kudus, jawab setiap kami. Kami perlu Engkau. Kami perlu Engkau. Kami perlu Engkau. Kiralaya syanaralamo. Roh-Mu tercurah di tempat ini Tuhan. Roh-Mu tercurah. Roh-Mu mengalir. Roh-Mu mengalir. Kiralaya syanaralamo. Berhembuslah, oh Rohku, pulihkan Tuhan. Terbuka bagimu, nyatakanlah Kuasa-Mu, kuasa-Mu atas kami. Berhembuslah, berhembuslah, oh Roh Kudus. Pulihkan setiap umat-Mu Tuhan. Pulihkan setiap kami. Nyatakanlah, oh Roh Kudus. kuasa-Mu atas kami. Berhembuslah, berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Mengalir kuasa-Mu. Yang terbuka bagimu. Nyatakanlah kuasa-Mu Roh Kudus. Kuasa-Mu atas kami. Berhembuslah, berhembuslah.
menyerahkan diri kita masuk dalam perjamuan kudus. Silahkan saudara persiapkan roti dan anggur yang sudah Anda terima. Yang mengikuti secara online juga bisa segera mempersiapkan roti dan anggur atau teh, sirup atau sarana yang layak untuk bisa dipakai dalam perjamuan kudus. Anda yang di tempat ini belum dapat, boleh angkat tangannya supaya dibantu oleh petugas. Oke. Seberapa banyak percaya? Perjamuan kudus ini bukan sekedar makan roti, minum anggur. Tapi perjamuan kudus ini adalah momen ilahi Anda dipersatukan dengan tubuh dan darah Kristus. Dan kalau yang Anda terima adalah tubuh Kristus, darah Kristus, bagaimana mungkin tidak terjadi sesuatu dalam hidup kita? Kalau yang sungguh engkau terima adalah engkau dipersatukan dengan tubuh Kristus, darah Kristus. Tubuhnya jadi tubuh saudara, darahnya mengalir dalam hidup saudara. Something must happen. Sesuatu pasti terjadi. Saya mau berdoa dalam perjamuan kudus ini, sementara Anda terima tubuh dan darah Kristus. Sakit penyakit yang Anda sadar atau tidak sadar ada dalam tubuh saudara, sakit penyakit itu dilenyapkan dan kesembuhan ilahi terjadi atas tubuh saudara. Anda percaya? Amin. Anda percaya? Amin. Mari saat ini angkat roti itu di tangan kanan kita. Yang bisa bahasa roh, angkat suara doa dalam bahasa roh. Lebih kuat lagi. Lebih kuat lagi. Malam itu dalam perjamuan terakhir Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Ia mengangkat roti itu. Kemudian memecah-mecahkannya. Serta berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu sekalian. Perbuatlah ini setiap kali kamu mengingat aku. Apakah engkau percaya yang engkau angkat itu bukan lagi roti biasa. Amin. Tapi inilah tubuh Kristus. Amin. Kalau engkau mau masuk dalam persekutuan dengan tubuh Kristus, mari kita terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga kita angkat cawan itu di tangan kanan kita. Malam itu Tuhan Yesus mengangkat cawan itu juga. Dan dia berkata, inilah darahku. Tahukah saudara yang Yesus katakan bukan sekedar anggur. Inilah darahku. Darah perjanjian baru. Perbuatlah ini setiap kali kamu mengingat aku. Tahukah saudara, ada kuasa dalam darah Kristus. Kalau engkau terima darah Kristus, dosa-dosamu dihapuskan. Amin. Dan kuasa kebenarannya akan menguduskan engkau, menyucikan engkau, dan memerdekakan engkau dari semua belenggu dosa. Engkau menang. Amin. Kalau engkau terima darah Kristus, kutuk dipatahkan. Mulai hari ini, dalam hidup saudara yang masih ada kutuk, mungkin kutuk keturunan, kutuk kemiskinan, kutuk penderitaan, apapun itu namanya. Saat ini juga di dalam nama Yesus aku patahkan, aku hancurkan. Dan saat ini kutuk itu diganti dengan blessing. Amin. Terima itu blessing. Amin. Terima itu blessing. Amin. Bahkan bukan itu saja, tapi kuasa darah Kristus. Alkitab ngomong oleh bilur-bilurnya. Sakit penyakit kita
disembuhkan. Saya berdoa sementara kita terima darah Kristus ini, Mas saudara disembuhkan. Migren Anda disembuhkan. Masalah di darah disembuhkan. Jantung saudara disembuhkan. Anda yang sedang menderita kanker atau tumor disembuhkan. Anda yang percaya, mari dengan iman kita terima dalam nama Tuhan Yesus. Jesus. Terima kasih. Syakaralayaralaya. Syaralayaralamaya. Kalau sudah letakkan cawan itu, mari angkat dua tangan saudara tinggi-tinggi. Angkat suara, basaro, basaro, basaro. Anda yang belum bisa bahasa roh, saudara doa dalam bahasa Indonesia. Sembah dia. Sembah dia. Oh, rala wala wala wala. Syara la wala wala wala. Oh, rala wala syara la wala wala. Syara la wala wala wala. Syara la wala 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 wala. Syara la wala. Sembah dia. Oh, Jesus. Pulihkan setiap hati yang terbuka bagimu, nyatakanlah. Kuasa-Mu atas kami, berhembuslah penuhi hati ini. Mari semuanya kita angkat dua tangan kita tinggi-tinggi. Katakan bersama. Berhembuslah, oh pulihkan setiap hati yang terbuka bagimu. Nyatakanlah, oh Roh Kudus. Amin. Amin. Berhembuslah penuhi hati ini. Pulihkan setiap hati yang terbuka bagimu. Nyatakanlah, oh Kudus, kuasa-Mu atas kami, berhembuslah penuhi hati ini. Kuasa-Mu atas kami, berhembuslah penuhi hati ini. Kuasa-Mu atas kami, berhembuslah penuhi hati ini. Haleluya, haleluya. Ini doa kami ya Tuhan. Yes, Jesus. Berhembuslah di tempat ini. Amin, amin. Holy Spirit, kami berdoa, ini kerinduan kami. Angin Roh Kudus-Mu berhembus di tengah-tengah kami. Sekali lagi berhembus dalam hidup kami. Kami rindu Engkau. Kami rindu lawatan-Mu. Kami rindu karya-Mu di tengah-tengah kami. Dan saat ini kami juga mau mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap perkataan yang keluar dari mulut ini. Sehingga bukan perkataan hampa, bukan perkataan kosong. Tapi perkataan yang dipenuhi dengan rema, dengan pewahyuan, dengan pengurapan. Untuk mencelikkan mata rohani kami, untuk memerdekakan kami. Dan membawa kami mengalami Tuhan secara pribadi.
Kami buka hati kami lebar-lebar. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari semuanya katakan, amin. Tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Hari ini saya akan membagikan satu firman Tuhan, yaitu life worth remembering. Hidup yang layak diingat. Oke, karena ada kehidupan yang layak diingat, tapi juga ada kehidupan yang nggak layak atau nggak enak atau bahkan memalukan untuk diingat. Saya berdoa ketika kisah hidup saudara dicatat di dalam kitab kehidupan, yaitu kitab anak domba Allah. Kisah saudara adalah kisah kehidupan yang layak untuk diingat. Bukan sekedar diingat oleh manusia, lebih dari itu diingat oleh Tuhan sendiri. Saudara harus ngerti, kita semua ngerti, kita hidup di dunia cuma sekali. Benar? You only live once. Cuma sekali. Jadi kalau hidup cuma sekali, make it count. Mari kita buat hidup kita ini berharga, hidup ini berarti, layak untuk diingat. Orang itu, kalau sudah pelajari di dalam Alkitab, ada banyak nama, ada banyak kisah di sana. Tapi ada kisah-kisah yang saya yakin ketika dicatat di situ, orangnya rasanya, aduh kalau bisa namaku nggak usah dicatat aja di sana. Salah satunya adalah Absalom. Mari kita baca dulu di dalam 2 Samuel 18 ayatnya yang ke-18. Sewaktu hidupnya, Absalom telah mendirikan bagi dirinya sendiri tugu yang sekarang ada di lembah raja. Sebab katanya, aku tidak ada anak laki-laki untuk melanjutkan ingatan kepada namaku. Dan ia telah menamai tugu itu menurut namanya sendiri. Sebab itu sampai hari ini tugu itu dinamai orang apa? Tugu peringatan Absalom. Artinya dia itu kepingin sebenarnya pada waktu itu namanya untuk diingat. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Dalam perjalanan hidupnya dia mengalami kekecewaan. Dia mengalami masalah. Dia mengalami yang namanya pahit hati, sakit hati. Dan itu membawa dia ke jalan yang salah, ke arah hidup yang salah. Yang sampai akhirnya hari ini kalau kita dengar nama Absalom yang ada di benak kita, ini adalah anak yang mengkudeta bapaknya. Benar apa tidak? Itu yang diingat tentang Absalom. Anak yang mengkudeta bapaknya. Dia adalah saudara yang membunuh saudaranya sendiri. Dia adalah seorang pria yang memperkosa gundik bapaknya di depan umum. Itu saja yang diingat orang tentang Absalom. Saya yakin jauh dari bayangan Absalom waktu dia mendirikan tugu peringatan bagi dirinya sendiri. Bahwa hari ini dia akan diingat dengan cara yang seperti itu. Itu yang disebut dengan kehidupan yang enggak enak untuk diingat. Dan saya berdoa tidak seorang pun di tempat ini yang diingat dengan cara yang sama seperti Absalom. Amin. Kalau ada yang diingat dalam hidup kita, doa saya yang diingat adalah hal yang mulia. Yang diingat adalah hal yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau Anda lihat di dalam Alkitab ada lagi kisah yang lain yang persis sebaliknya sama Absalom. Kisah seorang perempuan sederhana. Yang beda sama Absalom. Absalom nama raja, dia terkenal. Anak raja dia. Absalom. Tapi perempuan ini dia sama sekali tidak dikenal. Dia nobody, dia bukan siapa-siapa. Cuma dia punya satu kerinduan. Yaitu memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sebelum Tuhan Yesus disalibkan, dia datang kepada Tuhan Yesus. Dia memecahkan minyak narwastu yang mahal harganya di kaki Yesus. Untuk apa? Untuk mengurapi, untuk mengharumkan Yesus. Itu satu tindakan
sacrifice. Satu pengorbanan yang begitu luar biasa meluap dari hatinya, sebuah kerinduan untuk mengharumkan Yesus. Saya berdoa hidup saudara mengharumkan Yesus. Hidup saudara memuliakan Tuhan. Nah mari kita lihat untuk perempuan yang melakukan simple act. Tindakan sederhana untuk mengharumkan Yesus itu. Seperti apa kisah hidupnya diingat. Kita baca Markus 14 ayatnya yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, ini Tuhan Yesus sendiri. Sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Sampai hari ini kita masih bicara tentang perempuan ini. Walaupun dia nobody, dia bukan siapa-siapa. Orang gak banyak kenal tentang dia. Tapi kisah hidupnya dikenal sebagai perempuan yang mengharumkan Yesus. Sebagai perempuan yang berani habis-habisan buat Yesus. Sebagai seorang perempuan yang berani memecahkan minyak narwastu yang paling berharga dalam hidupnya untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan Yesus ngomong perempuan ini tidak akan dilupakan. Perempuan ini akan selalu diingat. Saya percaya ada orang-orang di tempat ini, nama saudara selalu diingat. Bukan sekedar oleh manusia, lebih dari itu diingat oleh Tuhan. Diperhitungkan oleh Tuhan. Amin. Nah pertanyaannya sekarang buat kita masing-masing. Dalam kehidupan kita, kita mau diingat sebagai apa? Dan siapa? Dalam Alkitab Anda bisa melihat banyak contoh-contoh yang lain. Henokh, ketika nama itu saya sebutkan, saudara langsung muncul di dalam benak. Ini adalah orang yang hidupnya bergaul karib dengan Allah. Dia tidak mengalami kematian. Dia diangkat ke surga. Wow. Dia satu dari sangat sedikit orang yang diangkat ke surga tanpa mengalami kematian. Henokh, luar biasa sekali. Abraham sampai hari ini masih kita terus bicarakan. Ini life worth remembering. Ini kehidupan yang layak untuk diingat. Ini dia bapak banyak bangsa. Bapak orang beriman. Harusnya dia gak punya keturunan. Tapi karena dia percaya kepada Allah. Maka Allah mengangkat dia jadi bapak banyak bangsa. Saya yakin ada orang-orang di tempat ini. Kesaksian Abraham, jadi kesaksian saudara. Harusnya Anda gak punya masa depan. Harusnya Anda gak punya harapan secara manusia. Tapi hari ini karena engkau percaya, Tuhan akan menyatakan kemuliaan dan masa depan yang gilang gemilang. Tuhan karuniakan kepada saudara. Amin. Ini Abraham, life worth remembering. Daud, seorang gembala domba. Yang karena dia cinta Tuhan luar biasa. Dia diangkat Tuhan jadi gembala atas seluruh bangsa Israel. Jadi raja atas seluruh bangsa Israel. Dia juga diingat sebagai seorang pria yang pernah jatuh dalam dosa. Tetapi kemudian dia mau bertobat. Tuhan ampuni dan Tuhan pulihkan dia. Tidak semua nama dalam Alkitab itu semuanya mulus tanpa noda. Ada banyak noda. Abraham juga ada aibnya. Daud juga ada aibnya. Tetapi hatinya mau bertobat. Dan Tuhan ampuni, Tuhan pulihkan. Saya berdoa. Kalaupun kita pernah berbuat salah dalam hidup kita. Yang Tuhan lihat dalam hatimu adalah hati yang mau bertobat. Hati yang menyesal, hati yang mau tinggalkan dosa, hati yang bisa dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Jadi akan diingat seperti apa dalam hidup kita ini. Jangan sampai justru sebaliknya. Kita diingat sebagai suami yang selingkuh, ngerebut istrinya orang lain dan gak bertobat lagi.
No, kita nggak mau seperti itu. Jangan sampai kita diingat sebagai istri yang sukanya nandukin suaminya. Bukan tunduk tapi nanduk suaminya. Oke? Dan ibu yang tidak bertanggung jawab. No, kita nggak mau jadi yang seperti itu. Jangan sampai kita diingat sebagai, oh ini dulu adalah pelayan Tuhan, tapi dia ngalami sesuatu, terus dia kecewa, dia nggak bisa mengampuni, akhirnya dia undur dari Tuhan. Dia undur dari pelayanan. No, kita nggak mau diingat sebagai pribadi yang kayak gitu. Saya berdoa sementara firman Tuhan ini dibagikan. Roh Kudus berbicara sesuatu kepada saudara. Dan hari ini kisah hidup yang baru, babak yang baru dimulai. Yaitu babak yang dipenuhi dengan kemuliaan. Boleh katakan amin. Kita kasih tepuk tangannya. Boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Life worth remembering. Hidup yang layak untuk diingat, hidup yang membanggakan. Tapi yang saya maksudkan di sini bukan sekedar membanggakan secara manusia. Lebih dari semuanya itu membanggakan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Karena kalau kita hanya membanggakan di depan manusia, tidak membanggakan di hadapan Tuhan, kita ngomong sia-sia. Gak ada artinya. Berapa banyak orang yang hidupnya seperti itu. Berapa minggu kemarin kita belajar kisah tentang orang kaya dalam cerita Lazarus. Waktu dia hidup di dunia, dia membanggakan, dia orang hebat, dia diakui. Tapi sayangnya namanya tidak tercatat dalam kitab kehidupan. Jadi semua kebanggaan dunia tanpa pujian dari Tuhan. No, gak ada artinya. Orang boleh menyebut saudara, wah kamu orang sukses, kamu berprestasi, kamu hebat, kamu crazy rich. Atau crazy apapun. Tapi kalau saudara tidak membanggakan di hadapan Tuhan, semuanya sia-sia. Ada seorang pria namanya Ashrita Furman. Secara manusia dia punya banyak prestasi yang membanggakan. Dalam hidupnya dia pernah memegang rekor dunia, 600 buah rekor di Guinness Book of Record. Ada di sini yang memegang rekor satu aja? Satu aja enggak. Orang ini 600, bayangin saudaraku. Itu di tahun 1969. Sampai sekarang dia masih memegang 200 rekor, belum terpecahkan. Ya, salah satunya adalah lompat tali 12.000 kali. Wow. Ada yang bisa lompat kali 12.000 kali non-stop? Ya. Lompat tali dalam air terbanyak dalam 1 jam. Membuat pensil yang terkecil. Rekor kayak gitu banyak sekali dia. Dan dia mendapatkan pengakuan, prestasi. Makanya Guinness Book of Record. Secara manusia, yes itu membanggakan. Tapi coba saudara renungkan. Ketika waktunya tiba, dia harus menghadap Tuhan ke surga. Tuhan akan tanya, what have you done? Apa yang sudah engkau kerjakan? Dia mungkin akan bangga ngomong, oh Tuhan aku sudah pernah lompat kali 12.000 kali. Tuhan dengar itu kira-kira reaksinya gimana? Mungkin cuma senyum saja, oke setelah itu apa lagi? Karena bukan itu yang menyentuh hati Tuhan. Bukan itu yang akan dicatat di dalam kerajaan surga. Yang membanggakan di mata manusia. Belum tentu membanggakan di hati Tuhan. Saya berdoa mulai hari ini hidupmu membanggakan Tuhan. Mulai hari ini hidupmu mengharumkan Tuhan. Amin. Saudara harus ngerti. Apa yang baik yang kita lakukan buat Tuhan, menggetarkan, menyenangkan hati Tuhan, tidak akan dilupakan oleh Tuhan. Mari kita baca 2 Raja-Raja 20 ayatnya yang ketiga. Ini adalah kisah tentang Raja Hizkia. Suatu kali dia sakit parah, kemudian Nabi Yesaya datang menyampaikan pesan Tuhan bahwa usianya tidak akan panjang. Jadi sudah selesai waktunya di dunia ini. Oke, dia tidak akan sembuh dari sakit penyakit itu, dia akan segera meninggal. Waktu dia dengar pesan Tuhan yang disampaikan Nabi Yesaya, yang pasti akurat, itu dari Tuhan. Terus kemudian, ini doanya Hizkia.
2 Raja-Raja 20 ayat yang ketiga. Hizkia ngomong begini, Tuhan, ingatlah. Dia cuma ngomong, Tuhan, ingatlah. Kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati. Bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Sampai di situ. Nanti di rumah Anda boleh baca dengan lengkap. Tapi saudara akan menemukan ketika dia doa seperti itu, Tuhan mengingat apa yang baik yang pernah dilakukan oleh Hizkia. Tuhan mendengar doa Hizkia. Tuhan menambah 15 tahun lagi dalam hidupnya. Harusnya dia mati karena sakit penyakit itu. Tapi Tuhan sembuhkan, Tuhan tambahi ekstra 15 tahun. Saya berdoa, saudara bisa menyadari kalau kita hidup dengan cara yang menyenangkan hati Tuhan, tidak sia-sia. Apa yang engkau lakukan di mata Tuhan. Hari ini saudara beribadah, hari ini saudara memuji, menyembah Tuhan. Anda setia ngikut Tuhan dengan segenap hatimu. Tidak sia-sia. Semuanya dicatat, semuanya diperhitungkan. Dan semuanya itu Tuhan akan pastikan ada anugerah yang besar tersedia untuk hidup saudara. Amin. Mungkin saudara bertanya, Pak, bagaimana kalau saya sudah beriman, saya sudah setia, saya sudah taat, tapi saya nggak ngalami penggenapan janji Tuhan. Tapi saya tidak disembuhkan, saya nggak dipulihkan. Saya sudah melakukan perintah Allah, tapi saya tidak melihat secara manusia apa yang dialami orang lain, kesaksian-kesaksian yang saya dengarkan, mujizat-mujizat yang dialami orang lain. Tapi gimana kalau nanti saya nggak ngalami apa-apa? Saya mau ngomong begini sama saudara, Anda boleh belajar Alkitab, Anda akan menemukan ada orang-orang yang beriman dan dia benar-benar terima manifestasi kuasa Allah. Dia disembuhkan, apa yang dijanjikan sungguh-sungguh tergenapi. Tapi Alkitab juga mencatat ada orang-orang yang sekalipun beriman dan imannya itu harusnya sudah cukup untuk mengalami penggenapan janji Tuhan, tapi mereka tidak mengalami. Dicatat di situ. Secara manusia. Terus kalau gitu gimana dong? Saya mau ngomong begini sama saudara. Perjalanan kita tidak selesai hanya sampai di sini. Mereka ketika mati, mereka mati tanpa kehilangan iman. Mereka mati dengan iman yang kokoh, dengan iman yang hidup. Dan itu semua diperhitungkan oleh Tuhan. Dan engkau tidak akan kehilangan upahmu. Suatu saat nanti waktunya tiba, mahkota kemuliaan yang dari Tuhan akan dinyatakan dalam hidup saudara. Boleh katakan amin. Kita kasih tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Jadi hidup kita ini bukan cuma, kita kalau belum cair ceknya di dunia, hartamu besar di surga. Haleluya. Kalau saudara ngikut Yesus, hanya untuk apa yang engkau dapat di dunia. Alkitab ngomong, kita ini orang paling kasihan di seluruh dunia. Yes, kita akan ngalami janji Tuhan waktu kita hidup di dunia. Tapi seandainya tidak pun, karena ada case tertentu dalam Alkitab dicatat juga. Saya nggak punya waktunya menjelaskan, tapi saya bisa jelaskan sama saudara. Ada orang-orang yang sekalipun imannya sudah cukup, tapi mereka tidak mendapatkan itu. Tapi hebatnya mereka tidak kehilangan kesetiaannya. Hebatnya buat mereka sekali Yesus, tetap setia sampai akhir hidup mereka mengharumkan nama Yesus. Tepuk tangannya pula yang paling meriah. Saya berdoa yang seperti itu menggetarkan hati saudara. Yang seperti itu menginspirasi hidup saudara. That is faith, itu iman. Itu yang namanya kesetiaan. Bukan sekedar saya dapat apa. Bukan transaksi. Tapi itu iman. Whatever happens, apapun yang terjadi, hidupku milik Yesus. Apapun yang terjadi, aku tetap percaya kepada Yesus. Aku tetap taat, aku mau tetap setia. Aku mau menyenangkan hati Tuhan. Itu rahasia yang pertama, life worth remembering. Yang pertama adalah hidup yang berpusat kepada Tuhan. Bukan pusatnya
apa yang kita mau, apa yang kita inginkan. Ada orang beribadah pusatnya pokoknya saya dapat apa dari Tuhan. No. Itu bonus. Yang mengerti boleh katakan amin, saudaraku. Carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan. Semua ditambahkan itu bonus saja. Tapi pusatnya adalah cari kerajaan Allah. Pusatnya adalah cari Tuhan. Pusatnya adalah menyenangkan hati Tuhan. Mari kita lihat dari Raja Hizkia ini. 2 Raja-Raja 18 ayat 5 dan 6. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel. Dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Artinya ketaatannya, kesetiaannya, komitmennya, dedikasinya sama Tuhan. Alkitab mencatat, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Seperti apa itu? Ayat yang ke-6. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia. Dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Saya berdoa yang dilakukan Hizkia juga kesaksian dalam hidup saudara. Engkau juga berpaut kepada Tuhan. Hidupmu hidup yang mengandalkan Tuhan. Bergantung penuh. Hidup yang menyukakan hati Tuhan. Walaupun Hizkia jadi raja waktu masih muda. Banyak godaannya. Dia bisa jadi raja yang gak karu-karuan. Godaan banyak. Namanya juga raja. Tapi sekalipun dia punya banyak kesempatan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan secara daging, godaan-godaan manusia. Dia memilih meninggalkan semuanya itu dan mencari Tuhan. Saya berdoa yang Anda pilih adalah Tuhan. Prioritas saudara adalah Tuhan. Yang terutama dan yang pertama dalam hidup saudara adalah Tuhan. Persis seperti itu juga perempuan Betania yang tadi kita baca. Dia ngelakuin semuanya untuk apa? Untuk Tuhan. Dia memecahkan narwasunya untuk apa? Untuk siapa? Untuk Tuhan. Untuk menyenangkan. Untuk mengharumkan Tuhan. Tolong saudaraku dengarkan baik-baik. Orang-orang yang hidupnya untuk Tuhan. Untuk menyenangkan Tuhan. Untuk melayani Tuhan. Untuk memperluas kerajaan Tuhan. Itu akan dicatat dalam kitab kehidupan. Dia akan dicatat sebagai orang-orang yang kisah hidupnya worth remembering. Layak untuk diingat. Buat saya, teladan yang kita bisa ikuti adalah Bapak rohani kita. Gembala kita, Pak Obaja, Pastor Obaja. Buat saya Pak Pastor Obaja ini saudaraku akan senantiasa diingat sebagai pribadi yang memang hidupnya bagi Tuhan. Tadinya dia seorang remaja yang sudah gak punya masa depan, gak punya harapan dalam hidupnya. Belum kenal Tuhan, tapi Tuhan sembuhkan dia. Dia mengalami masalah rambutnya rontok. Tuhan sembuhkan dia. Dan sejak dia bertobat, sampai hari ini sudah sekian puluh tahun. Dia masih tetap setia mengiring Yesus dengan segenap hatinya. Tadinya bukan siapa-siapa, Tuhan angkat, Tuhan berkati, jadi pengusaha yang berhasil. Di puncak keberhasilannya, Tuhan panggil dia jadi hamba Tuhan. Tuhan panggil dia jadi gembala, sidang sepenuh waktu. Dan Pak Obaja orang yang ngomong ya sama Tuhan. Saya berdoa untuk setiap rencana Tuhan, Anda tidak ragu, Anda tidak mundur, Anda tidak tolak. Untuk setiap rencana Tuhan buat Yesus hanya ada satu kata, yes Lord. Ya Tuhan, ini aku, utus aku. Ya Tuhan, ini aku, pakai aku. Itu hidup Pak Obaja. Dia akan selalu diingat sebagai seorang hamba Tuhan yang setia di dalam panggilannya. Saya sudah melihat hamba-hamba Tuhan yang ngikuti panggilan Tuhan di awal. Tapi sampai di tengah, kemudian belok, miring, mundur. Tahun ini gembala kita akan berusia 69 tahun. Sampai hari ini, dia tidak pernah belok ke kiri, belok ke kanan.
dia terus setia di dalam panggilan dan rencana Tuhan. Dia terus melayani Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap hidup, dengan segenap kekuatannya. Dan saya percaya bukan cuma sampai hari ini, sampai akhir hidupnya dia akan mencapai garis finish. Finish strong, finish well in glory, dalam kemuliaan Allah. Life worth of remembering. Saya berdoa sekali lagi dalam nama Yesus. Firman Tuhan hari ini bicara dalam hati kita. Dan mulai hari ini babak baru dalam hidupmu dimulai. Babak baru hidup yang pusatnya Yesus. Haleluya. Jadi orang di luar sana boleh pusatnya ngejar karir, pusatnya kaya, pusatnya terkenal, pusatnya sukses. Silahkan. Tapi saudara dan saya, orang-orang yang mencari terlebih dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya. Kita orang-orang yang fokusnya adalah Yesus. Kita adalah orang-orang yang pusat hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Dan saudara lihat, gembala kita, Pak Obaja, yang dia kejar Tuhan, dia dapat Tuhan. Tapi bonusnya dia juga dapat segalanya. Kadang orang disuruh milih Tuhan atau milih segalanya, milih dunia, milih harta, milih kekayaan. Orang berpikir, waduh suruh milih salah satu. Kalau Anda milih cuma apa yang di dunia, dapat pun paling cuma itu. Setelah itu kehilangan semuanya. Kehilangan kekekalan. Tapi kalau yang saudara pilih Tuhan, ketemu Tuhan, dia pemilik surga dan bumi. Dia yang punya segalanya. Anda punya Tuhan dalam hidup saudara, segalanya tersedia. Amin. Jadi yang pertama, untuk kita punya hidup life worth remembering, pusat hidup kita siapa? Tuhan. Fokusnya Tuhan. Saya ajak saudara untuk memurnikan hati kita dalam mengikut Tuhan. Fokusnya menyenangkan hati Tuhan. Boleh katakan amin saudaraku. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk memiliki hidup yang life worth remembering. Rahasia yang kedua adalah berani melakukan gebrakan positif. Semua orang yang diingat adalah orang-orang yang berani melakukan gebrakan. Hal yang besar, bukan hal-hal biasa, ya cuma gitu-gitu aja. No, tapi kita harus punya keberanian untuk melakukan yang tidak biasa. Untuk melakukan sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang besar, bahkan mungkin sangat besar. Lebih dari ukuran kita. Kita berani karena Tuhan yang suruh, kita percaya. Anda coba lihat kisah hidup Hizkia tadi. Hizkia ini orang yang benar-benar revolusioner, berani melakukan gebrakan. Semua patung berhala buatan ayahnya sendiri, Raja Ahaz, dia perintahkan untuk dihancurkan. Apa tadi yang dihancurkan? Patung berhala. Coba Anda renungkan, yang dihancurkan patung berhala buatan siapa? Bapaknya, Raja Ahaz. Orang ngomong apa nanti? Tapi itu berhala, disembah. Raja Hizkia punya keberanian menghancurkan itu. Walaupun resikonya dikritik. Benar apa tidak? Kalau saudara mau pelajari dalam Alkitab, Anda akan menemukan semua orang yang melakukan hal yang besar buat Tuhan. Itu dobrakan besar selalu punya resiko dikritik. Tapi mesti berani. Saya berdoa, Tuhan berikan keberanian kepada saudara. Saya berdoa sementara firman ini disampaikan, Roh Kudus bicara kepada saudara. Roh Kudus berikan visi yang besar, berikan rema yang besar untuk engkau kerjakan. Dan Anda punya keberanian mengerjakannya. Bahkan Raja Hizkia ini, dia juga punya keberanian yang menurut saya hebat sekali. Kenapa? Karena dia juga menghancurkan patung ular tembaga yang di zamannya Musa, ketika bangsa Israel kena tulah, Tuhan yang ngomong sama Musa, kamu buat patung ular tembaga. Terus semua orang yang lihat patung ular tembaga itu, semuanya sembuh. Berarti patung ular tembaga itu yang buat siapa? Musa. Yang suruh siapa? Tuhan.
Dan itu adalah benda yang bersejarah buat bangsa Israel. Tapi tahukah saudara, dari generasi ke generasi, patung itu jadi berubah, jadi berhala disembah oleh orang Israel. Tadinya cuma alat. Tahu nggak saudara, kalau Tuhan mau, Tuhan bisa pakai speaker ini. Anda pegang speaker ini, Anda sembuh. Tuhan bisa pakai apapun. Tuhan bisa pakai jubah saya, jubah saudara. Tuhan bisa pakai sapu tangan. Tuhan bisa pakai perjamuan kudus. Tuhan bisa pakai minyak urapan. Tuhan bisa pakai apapun dan siapapun. Tapi jangan salah, jangan sampai alat yang dipakai Tuhan malah jadi berhala yang disembah. Yang menggantikan posisi Tuhan. Tuhan paling gak suka kalau sampai di titik seperti itu. Itu sebabnya walaupun itu yang nyuruh Tuhan, ini jadi berhala. Tapi luar biasanya Hizkia diberikan keberanian oleh Tuhan menghancurkan ular tembaga itu. Yang disebut Nehustan. Dihancurkan barang yang bersejarah itu. Dia lakukan dobrakan yang besar pada zaman pemerintahnya, sehingga bangsa Israel yang tadinya banyak nyembah-nyembah berhala, sekarang penyembahan berhala dihancurkan, dipatahkan, dan pada momen itu terjadi kebangkitan rohani yang besar. Untuk melakukan yang seperti itu, untuk diingat seperti itu, untuk mengerjakan hal yang besar seperti itu, butuh keberanian. Oh, sekali lagi saya berdoa, Tuhan berikan keberanian. Tuhan nyalakan apinya dalam roh saudara. Apinya di dalam spirit saudara untuk mengerjakan visi yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Amin. Saya ngerasa ada orang di tempat ini, tolong dengarkan. Anda disuruh Tuhan ngelakuin sesuatu yang sangat besar yang belum pernah dalam skala itu dilakukan oleh keluarga saudara sebelumnya. Termasuk keluarga besar Anda. Tapi Tuhan saya rasakan mau bicara sama saudara. Kalau Anda tangkap visi, tangkap firman, tangkap rema pada hari ini. Engkau berani melangkah, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Anda akan bersaksi. Anda akan bersaksi. Saya deklarasikan dalam nama Yesus, kemenangan besar terjadi. Gak ada yang amin? Luput semuanya? Saya ulangi sekali lagi. Dalam nama Yesus kemenangan besar terjadi. Mujizat besar terjadi. Berkat besar tercurah. Yang percaya katakan amin 3 kali. Amin. 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 Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan. Berani melakukan yang besar. Dobrakan yang besar. Saya belajar dari Pastor Adeboye. Sudah ngerti, saya sering cerita tentang dia. Dia itu namanya tidak akan terlupakan dalam sejarah kekristenan. Saya percaya. Karena dia itu mau dipakai oleh Tuhan. Disuruh apapun dia mau. Walaupun gak masuk akal, dia percaya. Pada zaman itu dia suruh bangun gedung gereja sama Tuhan. Gedung gereja ukuran 50 kali 100. Berarti berapa meter persegi? 5.000 meter persegi. Di zaman itu gedung gereja terbesar di negaranya. Ketika akhirnya terbangun, wah luar biasa. Akhirnya punya gedung gereja yang besarnya kayak gitu. Buat orang lain itu sudah hebat, spektakuler. Tapi ternyata Tuhan gak berhenti. Next berikutnya, Tuhan suruh bangun gedung gereja 1 kilometer kali 1 kilometer. Coba Anda renungkan, hall utamanya aja itu. 1 juta meter persegi, 100 hektar hanya dipakai main hall saja. Orang ngomong impossible, tapi impossible is nothing for Jesus. Amin. Ketika dia berani percaya dengan visi yang dari Tuhan, dia melangkah dengan iman, mujizat terjadi. Setelah selesai orang berpikir, this is the biggest in the world. Ini yang terbesar di dunia, gak mungkin lagi ada yang kayak gitu. Tiba-tiba Tuhan bicara, sekarang bangun yang baru, gedung yang baru 3 kilometer
kali 3 kilometer. Saya nggak tahu 3 kilometer dari sini sampai mana ya. Anda bayangin aja 3 kilometer kali 3 kilometer berarti 9 juta meter persegi. Itu 900 hektar. Coba saudara renungkan. Itu hanya manhole-nya saja. Luas wilayahnya, tanahnya mereka 50.000 hektar. Itu se-DKI Jakarta. Itu luas tanahnya gereja. Waktu saya hadir KKR di sana, yang hadir on-site 17 juta jiwa. Coba saudara renungkan itu. Itu tidak pernah terjadi dalam sejarah gereja dimanapun, baru di zaman kita sekarang ini terjadi. Tapi saudara berani nggak percaya? Itu bukan hanya terjadi di Afrika, di Nigeria. Tuhan bisa kerjakan untuk Indonesia. Kalau ada yang berani percaya, kalau ada berani nangkap visi Tuhan, kalau ada yang berani melangkah dengan iman, kita akan melihat kemuliaannya dinyatakan. Orang boleh ngomong impossible. Terserah buat mereka boleh itu impossible. Karena Yesus ngomongnya begini, terjadilah sesuai imanmu. Jadi kalau imanmu ngomong yang kayak gitu impossible untukmu. Tapi buat Pastor Adeboya yang dia ngomong impossible is nothing. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Benar-benar itu terjadi. Gak ada di sejarah dunia manapun ada gedung utuh ukuran 3 km kali 3 km. Baik itu gedung gereja maupun gedung apapun. 900 hektar itu satu building aja. Mencetak rekor, memecahkan rekor dalam sejarah. Saya nubuatkan akan ada di tempat ini Tuhan bangkitkan pembuat sejarah. Para pembuat sejarah yang mencetak rekor yang belum pernah terjadi dalam sejarah keluargamu, dalam sejarah Indonesia. Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Yang amin baru satu orang yang terima. Saya berdoa terjadi dalam hidupmu. Ya. Saudara harus ngerti. Anda harus bisa connect ketika profesi, nubuatan disampaikan. Anda gak respon, luput, gak nyampe. Anda nangkep itu, engkau lihat kemuliaan Tuhan. Sekali lagi, terjadi. Dalam hidupmu terjadi. Dalam pelayananmu terjadi. Dalam pekerjaan, dalam keuanganmu terjadi. Terima itu in the name of Jesus. Oh, tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Tuhan pakai Pastor Adeboya ini benar-benar memecahkan rekor. Sekali ibadah, jumlah yang hadir segitu. Sekali dia nantang orang bertobat. 1 juta jiwa bertobat. Coba Anda renungkan itu. Terjadinya gitu aja. Dia cuma melambaikan tangan seperti ini. Yang sembuh bukan 2-3 orang. Yang sembuh ribuan. Ratusan ribu orang. Mujizat jutaan terjadi. Coba Anda renungkan itu. Belum pernah tercatat dalam sejarah sebelum sampai zaman sekarang kita ini. Kenapa? Karena ada orang yang percaya. Dan tahun ini baru saja dia merayakan umur 80 tahun. Dan dalam umurnya 80 tahun, saya bisa melihat seorang teladan yang tidak ternoda. Gak ada aibnya, gak ada nodanya. Jalannya lurus, ikut Tuhan, seluruh keluarganya, seisi keluarganya melayani Tuhan. Hidupnya harum, mengharumkan, memuliakan nama Yesus. Anda bisa alami itu juga. Saudara bisa alami itu juga. Dalam keluarga saudara bisa alami itu juga. Amin. Jadi dia ini saya yakin setianya sampai akhir. Karena setia, ya oke sekarang. Tapi bagaimana besok? Bagaimana setahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang. Bagaimana di akhir hidup kita. Karena ada tokoh-tokoh dalam Alkitab mengawali dengan baik, tapi mengakhirinya enggak baik.
Mengawali dalam roh tapi mengakhirinya dengan daging. Pastor Adeboye mengawali dalam roh, finalnya akhirnya saya yakin kemuliaan. Glory. Dia kalau khotbahnya kekudusan. Di mana khotbah zaman sekarang itu sudah nggak laku katanya. Yang laku khotbah berkat, yang laku khotbah yang enak, yang lucu. Tapi buat dia melayani bukan untuk melucu, dia melayani bukan untuk orang dengar enak, dia melayani untuk Tuhan, untuk menyampaikan pesan Tuhan, untuk membuat jemaat ketemu Tuhan secara pribadi. Setia sampai akhir. Saya ajak saudara setia sampai akhir. Saya ajak saudara setia sampai akhir. Amin. Dalam sejarah ada, saudara pasti pernah dengar yang namanya Billy Graham. Pernah dengar Billy Graham? Tapi tahu nggak saudaraku, pada masa itu juga nggak kalah terkenalnya namanya Charles Templeton. Tapi sekarang kita hanya dengar Billy Graham-nya. Charles Templeton nggak kita dengar. Padahal mereka sama-sama pinter khotbahnya. Wah, favorit dua-duanya ini, luar biasa. Tapi yang satu di mana? Sedangkan yang satu Billy Graham begitu harum, life worth remembering. Kenapa? Karena nggak sampai akhir Charles Templeton ini. Sekalipun dia pengkhotbah yang hebat, tetapi sampai di satu titik dia meragukan imannya. Dia mulai mempercayakan Tuhan itu ada apa tidak. Dia mulai mundur dalam pelayanan. Dia berakhir dengan menyedihkan. Tapi Billy Graham, dia setia sampai akhir. Dia jaga integritas sampai akhir. Dia jalannya lurus bukan cuma di awal. Setelah diangkat naik terus tergoda kiri, tergoda kanan. Dia tetap lurus, tidak menyimpang ke kiri, tidak menyimpang ke kanan. Tetap setia hanya milik Yesus sampai akhir. Orang yang kayak gitu, finalnya glory. Finalnya kemuliaan. Anda tidak akan finalnya aib. No. Finalmu kemuliaan. 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 Itu yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Amin. Mau enggak Anda bangun hidup life worth remembering. Khususnya diingat sama Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Anda yang mau, mari kita bangkit berdiri. Sorry, tunggu sebentar, saya lupa. Ya. Kita akan dengarkan satu video kesaksian. Yang saya percaya akan jadi berkat buat kita. Pemain musik boleh maju ke depan, pemuji penyembah juga. Silakan tim media. Shalom, saya Ningrum Hapsari, KKS dan pelayan ibadah di Impact 1. Saya mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Setelah saya taat melakukan visi penginjilan dengan salah satu langkah yaitu bergabung dalam divisi Komsel di bawah Ibu Rebeka atau Ibu Guntur. Di situ saya semakin banyak kegiatan atau aktivitas yang saya lakukan, yaitu membuat dan mengurusi dokumen dan kebutuhan divisi Komsel, kemudian mengurusi Komsel saya, kemudian juga ikut pelayanan ibadah dan juga menjalankan pekerjaan sekuler, di mana saya adalah direktur utama sebuah perusahaan yang daily job will be busy dengan ACC, dengan meeting-meeting, dengan forecast atau membuat planning-planning untuk kemajuan perusahaan, dan juga dengan kunjungan dinas ke luar kota atau luar pulau. Dengan kesibukan saya melayani Tuhan, sambil tetap seimbang menjalankan pekerjaan sekuler, hasilnya bukan semakin turun, tetapi Tuhan membuat semakin naik.
Pada awalnya saya merasa, kenapa sih saya harus susah-susah melakukan pelayanan ini sampai bayar harga sungguh-sungguh. Padahal tidak ada rewards, tetapi saya baru mengerti sekarang bahwa Tuhan mencatat setiap apapun pengorbanan, bayar harga yang kita lakukan sungguh-sungguh dengan tulus untuk kerajaan Tuhan. Tuhan menaikkan pendapatan saya hingga 5 kali lipat. Bahkan pendapatan pabrik saya mencapai 2 kali lipat walaupun di tengah pandemik ini. Sungguh-sungguh suatu hal yang di luar ekspektasi saya dan membuat saya kagum akan perbuatan Tuhan. Yang ada di dalam hati saya tidak fokus pada berkat duniawi tersebut. Namun, saya hanya memprioritaskan Tuhan dan mengerjakan segala kepercayaan yang sudah ditaruh dalam hidup saya dengan tulus. Kemudian mengatur waktu dengan excellent dan efisien. Kemudian mau bayar harga, walaupun terkadang saya dengan tim Ibu Guntur sampai lembur hingga larut malam untuk mengerjakan SOP, training, pelatihan, outline untuk mensupport kegerakan Tuhan bagi jemaat, pelayan Tuhan, dan bagi para KKS. Dan puji Tuhan semua dokumen tersebut selesai tepat pada waktunya. Pointly, bagi teman-teman yang ikut pelayanan, namun masih tetap bekerja sekuler, mari lakukanlah dengan tetap prioritas pada Tuhan. Lakukanlah dengan tetap terus setia, dengan semangat, dengan senang hati, tanpa melepaskan tanggung jawab pekerjaan sekuler kita. Bukannya dibalik. Terkadang pekerjaan sekuler dianggap besar atau membuat sibuk, sehingga melayani Tuhannya ada di posisi yang terakhir atau ya nanti kalau ada waktu atau ya menjadi angin-anginan. Jangan. Karena hasilnya pun juga akan setengah-setengah. Karena di mana pada akhirnya saat kita suatu saat dipanggil Tuhan hanya ada satu pertanyaan. Apakah yang sudah kamu lakukan untuk kerajaan Tuhan? Bukan berapa banyak uang yang sudah kita hasilkan. Karena materi juga tidak kita akan bawa saat meninggal kelak. Mengutamakan kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan bagi kita. Be excellent. Tuhan memberkati. Mari bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu. Hanya bagimu Tuhan segala puja. Mari, yang mau hidup buat Tuhan, angkat 2 tangan. Nyanyikan lagu ini. Bagimu Tuhan, kemuliaan. Dari hati yang paling dalam katakan, hanya bagimu Tuhan. Hanya bagimu Tuhan segala puja. Hanya bagimu Tuhan kemuliaan. Katakan bagi Yesus, bagimu Tuhan, bagimu Yesus, segala kemuliaan. Ini hidup kami, ini anak-anakmu, kami mau hidup
pertama, untuk kita punya life worth remembering, kita perlu Yesus dalam hidup kita. Jadi buat saudara yang belum pernah undang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, mari kita angkat kedua tangan kita, ikuti doa ini, katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, masuklah dalam hatiku. jadi Tuhan dan Juru Jadi Selamat. Tuhan dan Juru Selamat. Sucikan, kuduskan aku, Sucikan, kuduskan aku. ampuni dosa-dosa. Ampuni dosa-dosaku. Mulai sekarang, Mulai sekarang, hidupku bagi Tuhan, hidupku bagi untuk Tuhan. hormat kemuliaan Tuhan. Untuk hormat Terima kemuliaan Tuhan. kasih. Terima kasih Tuhan. Amin. Yang kedua, siapa di sini yang mau hari ini berkata, aku hidup bagi Tuhan. Amin. Aku hidup berpusat pada Tuhan. Aku mau hidup seperti perempuan Betania yang berani mengharumkan nama Tuhan. Berani memberikan yang terbaik. Berani habis-habisan bagi Tuhan. Bahkan aku mau setia sampai akhir. Kalau saudara orangnya, mari aku angkat dua tangan saudara dan katakan, Tuhan Yesus, ini hidupku. Semua yang ada padaku, Semua yang ada padaku. aku hidup bagi Yesus. Mari semuanya berdoa. Aku mau menyenangkan hatimu. Hidupku milikmu. Engkau yang terutama. Engkau yang pertama. Engkau segalanya. Aku mau terus jalan lurus. Tidak menyimpang ke kanan. Tidak menyimpang ke kiri. Pakai aku Tuhan. Aku mau menjaga minyak narwastuku. Aku mau mengharumkan nama Yesus. Pakai hidupku, pakai lidahku untuk jadi saksimu ya Tuhan. Pakai tanganku untuk melayani Tuhan. Pakai kakiku berjalan cari jiwa. Pakai Tuhan, pakai hormat kemuliaan Tuhan. Mari katakan, hanya bagimu Tuhan segala pujian. Hanya bagimu, kemuliaan, kemuliaan kami kembalikan hanya bagi Yesus. Tuhan, dari tempat ini biarlah naik pujian, penghormatan, kemuliaan bagi nama Yesus. Kemuliaan dan keagungan. Mari saudara yang terakhir bersama-sama angkat dua tanganmu, katakan, Tuhan segala pujian hanya bagimu Tuhan, kemuliaan. Ini hidup kami bagi Tuhan. Amin, amin, amin. Segala pujian hanya bagimu Tuhan, kemuliaan dan keagungan hanya bagimu Tuhan, kemuliaan dan keagungan. Tepuk tangannya yang paling meriah. Segala hormat dan puji-pujian dan kemuliaan kami persembahkan
hanya bagi Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami. Amin. Engkau memberkati setiap pribadi yang ada di tempat ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Amin. Yang lemah Tuhan beri kekuatan yang baru. Bahkan saat ini yang sedang mengalami titik jenuh, stagnasi dalam hidupnya. Aku deklarasikan breakthrough. Amin. Aku deklarasikan terobosan. Amin. Aku deklarasikan mujizat. Amin. Terjadi Amin. dalam nama Amin, Yesus. Sekarang angkat dua tanganmu dan terima blessing yang spesial ini. Diberkatilah saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah keluarga saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah studi dan pekerjaan saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah kesehatan dan masa depan saudara oleh Amin. Tuhan. Dan diberkatilah pertumbuhan rohani serta pelayanan saudara oleh Amin. Tuhan. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama katakan amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur